Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu buat hari ini yang sungguh luar biasa yang kami terima Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, layakkan kami, bukakan hikmat-Mu buat hikmat dan pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan ini sungguh benar berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus terus beracara buat kami. Kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan buat kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi siang hari ini juga saya mau menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan dengan judul, sudahkah Anda menjadi pemenang? Tuhan menginginkan saudara dan saya selalu jadi pemenang dalam segala hal. Oleh sebab itu, mari kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu menjadi pemenang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pejuang adalah pemenang. Apa yang didapatkan dari seorang pemenang? Bukankah kemenangan menghasilkan pejuang? Tetapi perjuanganlah yang menghasilkan kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu jangan pernah kita berhenti berjuang, karena kelak dari perjuangan itu akan menghasilkan kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kata-kata motivasi ini, yaitu kesuksesan itu tidak fatal. Bisa saja kegagalan menyusul kemudian, saudara. Kegagalan itu tidak pernah fatal, karena bisa saja sehabis itu muncul kesuksesan. Walaupun saat ini kita pernah mengalami kegagalan, ingat, tidak selamanya kegagalan itu ada dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat ke-13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 sampai ke-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Kita percaya saudara bahwa Tuhan menginginkan kita untuk selalu naik dan bukan turun, dan menjadi kepala bukan ekor, saudara. Justru yang terpenting adalah keberanian untuk melanjutkan perjuangan. Saudara yang dikasih Tuhan, kata-kata ini menjadi berbobot dan berotoritas karena ucapan oleh seorang Perdana Menteri Kerajaan Inggris, Winston S. Churchill,
di masa Perang Dunia Kedua sekitar tahun 90 sebelum Masehi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini kata-kata yang berbobot dari seorang Perdana Menteri. Bagaimana dengan kata-kata juga yang berbobot, berotoritas dan berkuasa yang diucapkan oleh Sang Pemenang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Yohanes ketika berada di Pulau Patmos menulis kata-kata Tuhan Yesus dan wahyu yang ia terima dalam sebuah surat bernama Wahyu. Di antara tulisan tersebut ada beberapa pesan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk 7 gereja yang menjadi pesan untuk kita semua di akhir zaman ini. Saudara, ini pesan Tuhan Yesus secara langsung kepada saudara dan saya. Di bagian akhir dari setiap pesan itu, Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus mengucapkan berkali-kali, barang siapa menang, ia akan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Tuhan Yesus mengucapkan berkali-kali kalimat ini. Nasihat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti kemenangannya lewat perjuangannya sebagai manusia di bumi, lewat perjuangannya menyelesaikan tugas penyelamatan di kayu salib, saudara, dan lewat perjuangannya atas maut menjadi kebangkitannya, yaitu Paskah. Dan sesuai dengan ketetapan Bapa, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang akan memerintah di dunia ini, saudara. Oleh karena itu, seharusnya kita, saudara dan saya, memperhatikan kalimat ketetapan itu sebagai kata-kata yang berbobot, berotoritas, dan berkuasa. Karena kata-kata tersebut diucapkan oleh Sang Pemenang sejati. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara pasti kenal Sang Pemenang sejati. Siapa? Saya percaya saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Dia adalah Sang Pemenang sejati. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara kita mau belajar dari kebenaran firman. Ada pahala yang ditetapkan bagi seorang pemenang. Ada pahala atau upah yang didapatkan, hadiah yang didapatkan seorang pemenang di dalam Tuhan, saudara. Yaitu Tuhan Yesus menetapkan bahwa bagi saudara dan saya, yaitu barang siapa menang, yang pertama adalah diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah. Artinya hidup kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Wahyu 2 pasal yang ke-7, saudara. Demikian firman Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dahsyat Tuhan kita, amin. Yang kedua adalah mendapat mahkota kehidupan, tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Artinya tidak termasuk di antara orang dibinasakan selamanya dan hidup kekal dalam kemuliaan selamanya. Kita baca dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yang ketiga, diberi mana yang tersembunyi dan batu putih. Di atasnya tertulis nama baru
yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Artinya mendapat kehidupan kekal dan pengakuan atas jerih lelahnya. Kita melayani Tuhan, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya, saudara. Yang keempat, pahala yang ditetapkan bagi seorang pemenang. Dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah dengan tongkat besi, dan dikaruniakan bintang timur. Artinya bukan hanya mendapat hidup kekal, tetapi juga memerintah bersama Tuhan dan kehormatan yang tinggi. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan, saudara. Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 28. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Garis bawahi, saudara, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tukang tembikar, tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Di poin yang kelima, yaitu dikenakan pakaian putih. Namanya tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan. Namanya akan diakui di hadapan Bapa dan malaikatnya. Artinya masuk surga dan mendapat pengakuan di hadapan Bapa dan malaikatnya. Wow, dahsyat, saudara. Nama saudara dan saya tidak akan dihapus di dalam kitab kehidupan. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kelima, saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku, Tuhan Yesus, akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Kita masuk dalam poin yang ke-6. Dijadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Tidak akan keluar dari situ, dan padanya dituliskan nama Allah, nama kota Allah, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang baru. Yaitu artinya masuk surga, mendapatkan tempat penting di dekat Allah, dan diberikan status yang kekal. Kita baca dalam firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Yuk kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara, yang dikasih Tuhan. Yang ketujuh, didudukan bersama-sama Tuhan Yesus di atas tahtanya. Artinya memerintah bersama Tuhan Yesus dalam posisi yang ditetapkan karena perjuangannya. Kita baca di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, ini kasih Tuhan. Yang ke-8, berani bayar harga. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Merelakan hati dan bertobat, serta bayar harga untuk kemurnian, kekudusan, dan pengurapan. Kita baca dalam Wahyu 3 pasal 3 ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih,
supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, berlatih, berjuang dan menang. Seorang berjuang tanpa berlatih, kemungkinan menangnya kecil sekali, saudara. Tapi ketika orang berjuang, berlatih senantiasa, pasti kemungkinan menangnya itu besar sekali. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Saudara yang dikasih Tuhan, latih dirimu beribadah, saudara. Kata latih berasal dari kata gymnas, bahasa Yunani. Ini menunjukkan disiplin olahragawan dalam latihan. Seorang olahragawan dalam latihannya harus memiliki disiplin supaya dia menjadi pemenang. Tanpa disiplin dalam latihan tidak mungkin orang tersebut menjadi pemenang. Kemauan harus menjadi kata kunci dalam setiap latihan. Perjuangan telah dimulai saat kita melatih ibadah kita. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita memerlukan latihan, saudara. Ingat, gol saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan Yesus. Golnya adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Melatih kita berjuang, dimulai dari perkara sederhana hingga perkara yang lebih besar. Hanya bersama Tuhanlah, maka Dia, Tuhan Yesus, akan membentuk kita, saudara dan saya, untuk menjadi pemenang. Yang percaya katakan amin. More than a conqueror, saudara, yaitu lebih daripada pemenang. Itu yang Tuhan Yesus inginkan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, saudara percaya saudara Tuhan jadikan pemenang. Bahkan Tuhan inginkan bukan hanya sebagai pemenang, bahkan dijadikan lebih daripada pemenang. More than a conqueror, saudara. Itu yang Tuhan inginkan buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, termasuk saya sendiri. Tuhan rindu, bukan hanya merindukan, menjadikan saudara adalah lebih daripada pemenang. Mari saudara, sebagai bukti bahwa kita lebih daripada pemenang, mari kita menaikkan pujian ini. Mari saudara sama-sama. Ku menutup mata, ku tetap setia kepada Tuhan Yesus, menanti janji Tuhan. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani. Tetap setia saudara melayani Tuhan sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia kami tetap setia melayani-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara masih tetap setia melayani Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang baik, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Kau jadikan kami pemenang-pemenang
Bahkan Tuhan inginkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini. Kami terus bukan hanya diingatkan, tapi Kau jadikan kami pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah, berkat Abraham, Ishak dan Yakub Engkau curahkan bagi kami semua. Karena kami percaya berkat itu akan melimpah dalam kehidupan setiap orang-orang percaya yang menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, baik yang ada di tempatmu yang di rumah saat ini Tuhan, mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Apabila ada yang hilang pengharapan Tuhan, Tuhan berikan pengharapan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, semuanya ini kami naikkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kita undang hadirat Allah untuk memenuhi setiap apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kami hadirkan dalam setiap pelayanan ibadah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu kami undang untuk memenuhi setiap kami, memakai setiap kami Tuhan. Sehingga lewat pelayanan kami ini Tuhan, kasih Tuhan, kuasa-Mu, berkat-Mu dicurahkan. Sehingga lewat pelayanan ibadah kami ini Tuhan, Engkau melawat umat Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, bahkan Engkau memampukan kami melakukan semua apa yang Tuhan percayakan bagi kami dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdiri di tempat ini, ada maksud dan tujuan Allah untuk kami dipakai Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk mengimpartasikan kasih-Mu, bahkan untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Sehingga lewat pelayanan ibadah kami ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dielu-elukan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus-Mu penuhi ibadah-ibadah kami Tuhan. Penuhi kami semua para pelayan-pelayan Tuhan. Pakai semua kami Tuhan, khususnya Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, perbuat, itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya Tuhan buat Gembala Sidang Pusat kami Tuhan, Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa, bila pengurapan baru turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Berikan kuasa-Mu Tuhan, berikan Tuhan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan untuk melakukan semua apa yang Tuhan sudah percayakan, untuk membawa GBI Gatot Subroto untuk hidup di dalam dewasa rohani Bapa. Ada tuntunan-Mu, ada pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan, buat GBI yang digembalakan Pak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Bagi hamba-Mu ini Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di masa tuanya semakin luar biasa dipakai Tuhan, di masa tuanya semakin dahsyat dipakai Tuhan. Berkati Tuhan keluarga besarnya Tuhan, berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan, juga berkati keempat wakilnya Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami, urapi penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai semakin dan semakin luar biasa, semakin dahsyat untuk terus mendampingi pelayanan Pak Niko Tuhan, dimanapun dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat rayon khususnya karayon kami Tuhan, Pendeta Budianto, bahkan semua tim-tim pelayanan yang ada di rayon 1H.
Urapi Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan mereka dipakai Tuhan. Sehingga lewat pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Juga kami berdoa buat Gembala Cabang di tempat ini Tuhan, Pak Tanus Susanto Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa Tuhan. Bila pengurapan baru turun atas Pak Tanus Susanto Tuhan. Roh-Mu berkuasa atas hidupnya Tuhan. Engkau yang mimpin, Engkau yang tuntun, Engkau yang hibur, Engkau yang mampukan. Di dalam membawa kami keluarga besar GBI Pamulang Permai semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dewasa, semakin memahami kehendak Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, pimpin keluarga besarnya Tuhan, baik Ibu Christine Tuhan, dan ketiga putrinya Tuhan, dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat Gembala, buat semua kami anak-anak Tuhan, jemaat GBI Pamulang Permai Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan, apapun jadi permasalahan anak-anak Tuhan, ketika kami menyerukan nama Tuhan, ketika kami memanggil nama Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap jeritan, doa, dan aspirasi kami terus naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi jawaban doa setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa yang kami cintai ini Tuhan. Bangsa yang luar biasa, bangsa yang dahsyat, bangsa yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yakin lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan, Indonesia akan semakin didewasakan Tuhan. Indonesia akan semakin kerja keras, Indonesia akan semakin disiplin, Indonesia akan semakin cinta akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam lindungan Tuhan. Indonesia ada dalam kendali Roh Kudus-Mu Tuhan. Ketika bangsa ini Tuhan mengenal Tuhan, ketika bangsa ini merendahkan hati, berbalik dari jalan-jalan yang jahat ke jalan-Mu yang benar, kami yakin Tuhan bangsa ini akan secepatnya dipulihkan Tuhan. Karena Allah kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah kami yang tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami juga berdoa Tuhan buat presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan. Roh Allah berkuasa memenuhi presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan di dalam untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan. Bapak, berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Taruh firman-Mu dalam mulut bibir mereka Tuhan. Taruh firman-Mu dalam mulut bibirnya Tuhan. Bila pemimpin kami ini mengandalkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun, mengatur, bahkan membimbing, membawa kepada Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan melihat ada karya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, hari-hari ini semakin luar biasa kasih Tuhan Tuhan. Tapi kami percaya lewat pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami akan semakin kerja keras Tuhan. Kami akan semakin mendisiplinkan diri. Kami akan mengikuti peraturan pemerintah, anjuran pemerintah. Kami akan terus ikuti Tuhan. Karena kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, ekonomi Indonesia akan semakin dipulihkan Tuhan. Ekonomi akan semakin diberkati Tuhan. Ekonomi keuangan Indonesia akan semakin berjaya. Ekonomi Indonesia akan semakin bertumbuh. Kami yakin, percaya Allah kami tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga daya beli masyarakat akan semakin kuat kembali. Daya beli masyarakat akan semakin stabil kembali Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang mengalami, yang terinfeksi virus COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri menyampaikan kasih-Mu buat kami Tuhan. Penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian. Itu firman Tuhan. Tapi lewat penyakit itu, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kami belajar percaya. Supaya kami belajar sungguh-sungguh setia. Supaya kami belajar mengasihi Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan kebangkitan buat mereka, spirit buat mereka, untuk mereka bangkit, untuk alami mukjizat Tuhan.
Tuhan. Kami percaya Tuhan akan semakin banyak akan disembuhkan Tuhan, akan semakin banyak akan dipulihkan Tuhan saudara kami yang terinfeksi positif COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat para medis, para dokter Tuhan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Bimbing mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, penghiburan, pertolongan yang daripada Allah, supaya mereka Tuhan melakukan tugas mereka dengan semangat yang daripada Allah. Karena mereka Tuhan sangat dibutuhkan kami Tuhan. Kami membutuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan mereka Tuhan terus diberikan Tuhan penghiburan, kekuatan yang daripada Allah. Sehingga mereka terus termotivasi, tidak menyerah, tidak putus asa. Karena mereka adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan buat ahli-ahli medis, ahli-ahli obatan Tuhan. Supaya mereka dipenuhi dengan roh Allah. Supaya mereka secepatnya menemukan obat vaksinnya Tuhan. Supaya bangsa, supaya dunia ini semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Gerejamu ada di tempat ini, ada maksud dan tujuan Allah. Kami yakin Tuhan gereja-gerejamu Tuhan, khususnya GBI Pamulang Permai ini Tuhan, dewasakan setiap kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Karena Yesus mau datang kedua kali. Engkau mempersiapkan gereja Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapak, ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan dapati kami semua hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa Tuhan, semua para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani Tuhan, urapi beliau-beliau Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Allah berkuasa atas mereka, mampukan mereka Tuhan untuk melakukan tugas mereka di dalam melayani Tuhan, di dalam menyampaikan kasih Tuhan, di dalam membawa kami kepada penyembahan, membawa kami kepada hadirat Tuhan. Sehingga lewat pelayanan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat GBI Pamulang Permai diberkati Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus hidup dalam perkenanan-Mu, hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Sehingga dalam setiap kesulitan, masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, itu memotivasi kami untuk kami setia mengikut Kristus, bahkan memikul salib-Mu dengan setia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan berdoa berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita sambil berkata,
Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, ibadah minggu sudah selesai saudara. Mari sebelum kita berpisah dan melakukan aktivitas-aktivitas, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu dengan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Pulanglah bawalah berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.